Semua yang saya sampaikan itu Quran. Nek ora percaya bukaan dhewe nek Quranmu karo Quranku padha mestine padha. Surat An-Najm surat ke-53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Ya, kita asalnya semua diciptakan dari tanah, itu disimpan dalam perut ibu, dijanin. Pada saatnya lahir dilahirkan semua. Lahir pun dalam keadaan sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir mbuh dari ibu pelacur apa ibu muslimah apa ibu apa lahir itu keadaannya dalam fitrah beragama Islam. Bayi lahir semua itu anak pelacur apa anak ulama apa anak semua lahir itu dalam keadaan suci beragama tauhid fitrah. Fitrah itu artinya kesiapan diberi modal oleh Allah siap beragama tauhid. Maka itu sama. Maka terus dilanjutkan. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, dia ini dia Allah maksudnya. Jangan merasa dirimu suci, yang paling benar sendiri, selain saya salah semua. Jangan. Apalagi itu tadi sudah dimasukkan pecah mengaku pengikut Rasul, tapi memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Saya masuk dalam golongan tertentu, merasa paling benar, paling baik golongan saya. Syirik itu. Syirik itu termasuk minal kabair, dosa yang besar tidak diampuni oleh Allah. Naudzubillah. Ya. Jadi semua orang Islam itu sama. Jangan merasa dirimu paling baik sendiri. Hanya melihat beda pakaian, beda kopiah. Yang paling baik sing kopiah putih-putih kuwi ya. Nah, sing jenggote dawa, padahal jenggote dawa jare tambah goblok. Ada orang yang mengatakan begitu. Katanya saya tambah jenggote dawane, saya tambah gobloke, nutrisinya direterat nenggon jenggot. Itu secara tidak langsung menghina Nabi. Nabi itu jenggotnya panjang, itu kalau wudhu disisiri, gitu loh. Disiri. Jadi Nabi itu goblok loh omongnya orang itu, ya. Orang itu siapa yang ngerti rom? Nah, wis itu rata kandani. Nah, wis ngerti kok ya. Nah, itu kebajutan ngomong kok seperti itu coba. Tidak ada hubungannya, pinter karo tidak ada hubungannya jenggot itu. Ya, itulah. Maka yang demikian ini jangan kamu mendewa-dewakan, memanggil-manggil orang masuk golonganmu, karena golonganmu seolah golongan yang paling benar. Malah ngajak-ajak orang, kalau tidak masuk golonganku berarti kamu ahli ahli neraka. Kalau masuk golonganku ini calon masuk surga semua. Termasuk pertanyaan akad pagi dulu ada toh, kata yang ojo ngaji neng NTA, nanti bakal digiring masuk neng neraka. Yang malah masuk surga itu golongan wong Purwodadi kana lho, jarene besok digiring neng swarga kabeh. Nah itu dia tidak sadar kan, tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji. Sama musim mbok kowe wong Purwodadi, apa wong Solo, apa wong Jakarta kono, apa wong Cina, apa wong Arab, apa wong Jawa, Indonesia, semua orang muslim itu saudara. Al muslimu akhul muslim. La yadrimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Wa la yahduluhu,
Tidak boleh saling membiarkan. Yang mestinya tahun ditolong kok dibiarkan. Maka sekarang MTA ngirim di Lombok sana bencana, ya, di sana dikunci bencana. Ya, sana kebanyakan orang Muslim, tapi MTA tidak akan menolong orang Muslim saja. Yang tertimpa musibah bencana kita berkewajiban. Wong ada anjing saja kehausan ditolong, diminumi. Ya, dikatakan oleh Rasulullah orang ini masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Maka ini orang keruntuhan, ya, bangunan-bangunan sampai tidak bisa bangun kita tolong. Di dalam agama ini apa sih? Oh bukan Islam, bentok rasa diangkat. Nah, bukan, kata orang Islam begitu. Islam itu tanamkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Pada binatang pun kita kasih sayang, apalagi manusia. Nah inilah, maka jangan mudah kita menjawab orang lain padahal kita sendiri melakukan suatu perbuatan dosa besar yang tidak disadari. Ya. Nah, kalau dosa maka dalam hadis yang kamu tanyakan tadi diampuni dari sholat satu ke sholat yang lain, dari Jumat satu ke Jumat yang lain, itu diampuni dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil itu pun kalau berbuat sesuatu yang tidak kamu sengaja, istilahnya cara wong melakukan kesandung gitu loh. Kesandung. Maka kesandungnya mesti kesandung kerikil loh, rene kesandung watu loh. Sandung kerikil. Jadi kerikil yang kecil itu kadang-kala kita kurang hati-hati kesandung. Nah, itu nyandung, ya kalau kita tersandung dengan dosa kecil, segera beristighfar. Diampuni oleh Allah. Ojo jarak. Kalau orang sholatnya baik, tidak jarak untuk berbuat salah, sekalipun dosa kecil. Karena Nabi kita mengatakan orang yang berbuat dosa, ngaca itu ya, ada titik hitam di hatinya. Ada orang berbuat dosa, ada titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, beristighfar pada Allah, diampuni itu dosa-dosa kecil tadi, dihapus titik hitamnya tadi. Tapi kalau dia mengabaikan, Allah dosa kecil gak apa-apa, diulangi, titik hitamnya makin banyak. Ya, makin banyak sehingga walaupun kecil-kecil menutup hati yang putih bersih tadi menjadi tertutup oleh hitam pekat karena dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil kalau makin banyak makin besar ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi kita. Nah, maka itulah kalau sudah tertutup oleh dosa yang kecil-kecil, titik hitam tadi makin membesar, makin banyak. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hatinya, mengunci mati hatinya. Nah, itu dah. Maka dosa kecil kebajut, kok berbuat salah, istighfar. Ngomong-ngomong tidak sadar, tahu-tahu ngantur kerasani saudaranya. Ada orang ingat, jangan membicarakan saudaramu loh. Itu pertimbangan bangkai yang sudah mati, mati mestinya dikubur kan. Oh ya astagfirullah, salah ini tadi, tidak sengaja itu. Tadi sadar, diingatkan, sadar, mohon ampun pada Allah, berhenti, tidak diteruskan. Membicarakan, wis kena salah, dilingke ya alhamdulillah, terima kasih atas teguranmu. Andai kata tidak kamu menegur, mungkin kami belum sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Itu namanya menyesal. Orang wis jelas salah, dilingke, jawab. Saya itu tidak ngerasani, hanya mengatakan apa adanya. Memang orangnya seperti itu, lo malah saya tambah, ya. Nah, justru kamu mengatakan apa adanya, yang dikatakan makan bangkai saudaramu itu kamu memakan jeleknya, mengatakan jelek saudaramu secara sengaja. Ya mestinya saudaramu mati kamu kubur, kamu makan bangkainya. Lah yang kamu kalau katakan yang kamu katakan tidak benar, itu berarti kamu berbuat bohong, dusta, buat dusta. Yang kalau kamu katakan apa adanya tetapi kejelekannya itu namanya ghibah. Makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Kalau yang kamu katakan itu bohong, cerita bohong, seolah-olah saudaramu berbuat begitu padahal tidak, kamu namanya berbuat dusta. Baik, mana dusta dan ghibah itu? Sama saja itu. Tempatnya di neraka semua. Tapi kalau tadi tidak sengaja terlanjur kesandung tadi ya,
terus segera sadar, istighfar mohon ampun pada Allah. Menurut hadis ini tadi diampuni oleh Allah.